Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Ibrahim Al-Hunaifi dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Hasan Hanafi. Di video kali ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu tentang biografi dari beliau, Hasan Hanafi, dan kemudian bagaimana sih pemikiran daripada Hasan Hanafi ini. Baik, langsung saja ke penjelasan yang pertama. Hasan Hanafi lahir di kota Kairo, Mesir pada tanggal 13 Februari 1935, yang dimana beliau mempunyai darah Maroko yang diambil dari kakeknya yang memang berasal dari Maroko, dan neneknya berasal dari kabilah Bani Mur yang diantaranya menurunkan Bani Gamal Abdul Nasir, seorang presiden kedua dari negara Mesir. Kemudian pada 5 tahun seorang Hasan Hanafi ini sudah menghafal Al-Quran, yang dimana pendidikannya diawali dari sekolah dasar pada tahun 1948 ia tamat, kemudian melanjutkan jenjang ke selanjutnya, yaitu Madrasah Sanawiyah di Khalil Aga, kota Kairo, Mesir, dan selesai pada tahun 1952. Kemudian selama Hasan Hanafi ini duduk di bangku Sanawiyah, Hasan Hanafi ini sangat-sangat aktif mengikuti diskusi dari kelompok yang bernama Ikhwanul Muslimin, sehingga ia paham bagaimana aktivitas-aktivitas yang dikembangkan oleh organisasi tersebut. Kemudian Hasan Hanafi ini juga mempelajari tentang pemikiran-pemikiran dari Sayyid Qutb tentang keadilan sosial dan keislaman. Kemudian Hasan Hanafi ini memperoleh gelar sarjana mudanya di Universitas Kairo, jurusan Filsafat Adab tahun 1956. Kemudian ia melanjutkan lagi ke Universitas Sorbonne di Perancis dengan konsentrasi kajian barat, modern dan pramodern. Kemudian perjalanan Hasan Hanafi selama di Perancis berlangsung selama kurang lebih 10 tahun, yang membuatnya memiliki kesan abadi pada perkembangan intelektualnya, yang membuatnya ia berucap tentang Barat, yaitu itulah Barat yang aku pelajari, aku cintai, aku kritik, bahkan akhirnya aku membencinya. Namun walaupun di kemudian hari ia mengkritik dan bahkan menolak Barat, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ide-ide liberalisme Barat, demokratisasi, rasionalisme, dan pencerahannya telah merasuk dan mempengaruhi pemikiran-pemikiran dari Hasan Hanafi ini. Kemudian pada tahun 1966 ia berhasil menyelesaikan program master dan doktoralnya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Hasan Hanafi bahwa beliau ini menolak dan mengkritik Barat, namun ide-ide Barat telah mempengaruhi pemikirannya. Oleh karena itu, Samo Shimogaki dalam bukunya yang berjudul Ciri Islam mengatakan bahwa Hasan Hanafi ini adalah seorang yang modernis liberal seperti Lutfi As-Sayyid, Toha Hussein, dan Al-Aqad. Dan salah satu dari keprihatinan dari Hasan Hanafi ini adalah bagaimana ia melanjutkan proyek yang telah ia desain untuk membuat dunia Islam ini bergerak menuju pencerahan yang menyeluruh. Hasan Hanafi melihat umat Islam pada saat itu berada dalam ketidakbebasan dan keprihatinan dan berada dalam bayang-bayang dunia Barat. Memperhatikan kondisi dari umat Islam dan pengaruh Barat yang sangat tidak terbendung, Hasan Hanafi akhirnya mengusulkan suatu gerakan revolusioner yang disebut dengan Gerakan Ciri Islam, yang dimana gerakan Ciri Islam ini mempunyai 3 pilar pokok dalam rangka mewujudkan kebangkitan Islam, revolusi Islam, dan kesatuan umat. Yang pertama yaitu revitalisasi khazanah Islam klasik. Di sini Hasan Hanafi menekankan perlunya rasionalisme dalam revitalisasi ini. Rasionalisme merupakan keniscayaan untuk kemajuan dan kesejahteraan Muslim, serta untuk memecahkan situasi kekinian di dalam dunia Islam. Kemudian yang kedua yaitu adanya perlunya penentangan peradaban Barat, yang dimana telah disebutkan oleh beliau, mengingatkan pembacanya akan bahayanya dunia-dunia Barat yang hegemoninya bisa menghilangkan kebudayaan bangsa-bangsa lain,
tidak terkecuali kebudayaan daripada umat Islam. Sehingga sebagai langkah ini, Hasan Hanafi mengusulkan oksidentalisme sebagai lawan daripada orientalisme untuk mengakhiri mitos dari peradaban barat. Kemudian yang ketiga adalah analisis dan realitas umat Islam. Untuk analisis ini, Hasan Hanafi mengkritik metode tradisional yang bertumpu pada teks atau nas dan mengakibatkan realitas. Dan Hasan Hanafi mengusulkan metode tertentu agar realitas dunia Islam bisa berbicara bagi dirinya sendiri. Kemudian, adapun ancaman dari kapitalisme, imperialisme, dan Zionisme Barat yang terus membayang-bayangi, bahkan sudah mencengkram erat di dunia Islam sehingga memunculkan kemiskinan, ketertindasan, dan keterbelakangan dalam umat Islam. Sehingga di dalam hal ini, umat Islam sangat membutuhkan perhatian serius agar umat Islam ini bisa bangkit kembali, seperti terdapat dalam lintas sejarah di mana umat Islam menjadi pusat daripada peradaban dunia. Oke, langsung saja ke materi yang kedua tentang pemikiran daripada Hasan Hanafi. Fokus pada penelitian pemikiran dari Hasan Hanafi ini adalah tentang kiri Islam, yang dimana kiri Islam ini memperjuangkan pemusnahan, penindasan bagi orang-orang miskin dan orang-orang yang tertindas. Juga kiri Islam ini memperjuangkan persamaan hak dan kewajiban untuk seluruh masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu tentang oksidentalisme. Oksidentalisme ini adalah sebuah kajian ilmu yang mempelajari aspek sosial secara menyeluruh yang berkaitan dengan dunia barat dan peradabannya, termasuk di dalamnya yaitu tentang kekuatan-kekuatannya dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki dari dunia barat tersebut. Kemudian yang ketiga tentang revolusi tauhid. Revolusi tauhid ini adalah pemaknaan keesaan Tuhan yang menjadi pandangan dunia tauhid bahwa seluruh aspek dari kehidupan sosial Islam itu harus diintegrasikan dalam jaringan relasional Islam. Kemudian yang keempat tentang revitalisasi hasanah intelektual klasik. Revitalisasi hasanah intelektual klasik ini adalah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan klasik, terutama tentang rasionalisme yang ditekankan oleh Ibn Rushd dan Al-Kindi. Kemudian yang kelima tentang metode hermeneutika. Metode hermeneutika ini yaitu metode tentang tafsir kontemporer. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam adalah antroposentrisme, yaitu tentang menyatakan bahwa pusat alam semesta ini adalah manusia. Dari pemikiran Hasan Hanafi tersebut, menurut pandangan para pemikir-pemikir Islam lainnya, ada beberapa yang mendukung dan ada pula yang tidak mendukung atau mengkritik pemikiran dari Hasan Hanafi. Dari beberapa pemikir Islam seperti Fazlur Rahman, Muhammad Arkun, Nur Khalis Majid, dan pemikir Islam yang mengkritik yaitu Kunto Wijoyo. Dari perbedaan tersebut bukan berarti pemikiran dari Hasan Hanafi ini tidak relevan bagi umat Islam. Ada beberapa pemikirannya yang cukup relevan dan itu cocok untuk diambil oleh umat Islam, dijadikan sebagai motivasi. Dan relevan atau tidaknya dari pemikiran Hasan Hanafi ini dapat dilihat bagaimana menurut sudut pandang daripada Al-Quran itu sendiri. Sekian video dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.